keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita yang ada di sini akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, karena Rasulullah SAW astaghfiru minal ikhwani wa yadli mu'minin syafa'atai yawmal qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, berbanyaklah teman-teman, setiap teman yang mukmin menjadi syafaat pada hari kiamat. Ibu-ibu, untuk lebih berkahnya pengajian kita hari ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk aja sebabnya kami silakan kepada Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Aqobah 2 yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puja-puji syukur kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat kembali bertatap muka di Jumat pertama awal bulan Februari ini. Semoga kita semua senantiasa diberi nikmat sehat dan sempat sehingga dapat terus menghadiri majelis taklim pengajian masjid ibu-ibu, dan juga kita diberi nikmat dapat berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Wabah penyakit ini segera diangkat oleh Allah sehingga kita dapat beribadah nyaman sebagaimana sebelum Covid ini. Amin. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Kiranya kita semua bersama keluarga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Aqobah 2 yang dirahmati Allah, ini mohon maaf tidak minta izin lagi ini karena pertemuan bulan lalu live, jadi sekarang mau minta live terus. Jadi terpaksa beli tripod. Kalau kemarin kan ditempel ke di aqua, jadi miring di posisinya. Sekarang pakai
pakai tripod, ya prinsipnya bukan untuk ujub ataupun riya, berharap agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari majelis taklim kita, insya Allah. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas berkenaan tentang bab air. Apa itu air, bagaimana kedudukannya dalam syariat Islam. Pembagian air kita jelaskan kemarin paling tidak ada 4 pembahasan, yaitu air mutlak, air musta'mal, air kalau istilah fikih dulu itu yang tercampur dengan najis itu air mutanajis. Kemudian yang keempat yakni air musakhan musyammas, air yang terpanasi akibat sinar matahari. Pada hari ini kita lanjutkan pokok bahasan berikutnya. Setelah kita bercerita tentang hadas kecil, hadas besar, serta media air, cara untuk mengangkat hadas tadi. Dalam kesempatan ini kita akan masuk pembahasan berkenaan dengan wudhu atau tata cara mengangkat, menghilangkan hadas kecil. Dimulai dengan bab istilah atau pengertian. Dari segi bahasa, kata wudhu ini berasal dari kata wada'ah. Kata ini bermakna al-hasan, mengandung arti kebaikan. Wudhu juga memiliki makna an-nadhafah, artinya kebersihan. Nah, sedangkan secara istilah beberapa ulama mazhab mendefinisikan arti wudhu ini dengan beberapa pendapat, tapi secara umum maknanya adalah media tata cara untuk mengangkat hadas kecil. Imam Hanafi mendefinisikan pengertian wudhu al-ghuslu wal mashu ala a'dha'in makhsus. Yang dimaksud dengan wudhu itu adalah membasuh dan menyapu pada anggota tertentu dari badan. Kalau Imam Malik mendefinisikan wudhu sebagai taharatun ma'iyatun tata'allaqu bi a'dha'in makhsusatin wa hiya al-a'dha' al-arba'ah ala wajhin makhsusin. Bersuci dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu, yakni anggota tubuh yang 4 dengan tata cara yang ditentukan di dalam syariat. Kalau Imam Syafi'i mendefinisikan istilah wudhu af'alun makhsusatun mubtatahun bin niyyah. Suatu perbuatan, beberapa bentuk perbuatan yang ditentukan, diajarkan secara khusus, dimulai dengan niat, atau huwa isti'malul ma' fi a'dha'in makhsusatin mubtatahan bin niyyah, atau menggunakan air membasuh anggota badan dimulai dengan niat. Itu kata Imam Syafi'i. Sedangkan Al-Hanabilah, Imam Hambali mengatakan isti'malu ma'in tahurin fil a'dha'il arba'ati wa hiya al-wajhu wal yadaini war ra'su war rijlain ala sifatin makhsusatin fis syar'i bi ayyatiya biha martabatan murattabatan mutawaliyatan ma'a baqil furud. Penggunaan air yang suci pada keempat anggota tubuh, yaitu wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki, dengan tata cara tertentu sesuai dengan syariat yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan wudhu yang wajib. Jadi, tapi makna sebenarnya secara umum ulama fikih mendefinisikan menggunakan air untuk membasuh anggota tubuh yang diwajibkan. Secara istilah. Sedangkan arti wudhu lain itu bisa juga dimaknai al-ma. Pengertian dari wudhu itu artinya al-ma atau air. Maka kalau kita bersuci dengan air nyebutnya wudhu. Kalau bukan dengan air bukan lagi wudhu, tapi tayamum. Ya. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, wudhu ini telah disyariatkan sejak awal mula disyariatkan salat. Makanya kita tahu ceritanya ketika Rasulullah selesai mendapat perintah salat, maka Rasul
paginya diajarkan oleh malaikat Jibril tentang tata cara berwudu dan tata cara sholat. Mengapa? Karena wudu merupakan syarat sahnya sholat. Tidak mungkin Rasulullah diperintahkan mengerjakan satu perbuatan wajib sementara syaratnya tidak diajarkan. Maka jelas wudu itu diajarkan langsung oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Jadi bukannya Nabi buat-buat wudu itu. Wudu juga merupakan ibadah. Ingat kemarin kita membahas dari awal berkenaan dengan bersuci, wudu, istinja, mandi besar. Bukan hanya membersihkan jasmani, tapi juga membersihkan jiwa perasaan kita. Yang paling penting yakinlah bahwa sesungguhnya di dalam perintah wajib itu ada nilai ibadah. Ada pahalanya di dalam wudu itu. Ya ibu ya. Jadi orang yang melaksanakan wudu jelas dapat pahala selama sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam. Tapi kalau melanggar ketentuan bisa saja terjebak dengan dosa. Seperti kemarin al-ibdzar atau berlebihan at-tabdzir di dalam penggunaan air. Bukannya dapat sunnah tapi malah berdosa ketika memubazirkan air. Nah, berkenaan dengan kewajiban wudu kita temukan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya surah Al-Maidah ayat 6. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fawsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Sedangkan secara sunnah nabawiyah atau hadis kita temukan banyak sekali hadis yang bercerita tentang tata cara Rasulullah berwudu, baik Rasulullah yang berwudu ataupun sahabat yang mengatakan bahwa dia melihat Rasulullah berwudu seperti itu. Di antaranya An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman la yadhkur ismallahi alaihi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah bersabda, la salata liman la wudu'a lahu. Dak kate salat tidak sah salat bagi orang yang tidak mempunyai wudu, wala wudu'a, dan tidak ada wudu, tidak sempurna wudu liman lam yadhkur ismallah, orang yang tidak menyebut nama Allah. Rawahu Ahmad, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan para ulama seluruhnya telah bermufakat atas disyariatkan wudu untuk mengerjakan salat. Bila mana orang tadi punya hadas kecil. Hukum wudu bisa wajib, bisa sunnah, tergantung keadaan. Ya, Pak ya. Pertama, wudu bisa menjadi wajib di dalam beberapa keadaan. Yang pertama, ketika hendak melakukan salat. Yang kedua, ketika hendak menyentuh mushaf. Yang ketiga, ketika orang bermaksud untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah. Ketiga perbuatan ini ulama ijma' mewajibkan wudu. Kalau sholat mungkin tidak ada perdebatan. Hadis tadi mengatakan la salata liman la wudu'a lahu. Tidak kata sholat atau tidak dianggap sholat kalau orang yang mengerjakan sholat dengan tidak menggunakan wudu. Hukumnya wajib. Kemudian berkenaan dengan menyentuh mushaf. Memang ulama berbeda pendapat berkenaan dengan bagaimana tata caranya. Tapi ulama sepakat Al-Quran ketika hendak disentuh, di mana ayat Al-Quran ditulis, ketika hendak disentuh orangnya harus menggunakan wudu. Imam Maliki dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa haram bagi orang yang dalam keadaan hadas kecil untuk menyentuh mushaf meskipun dengan alas. Misalnya kita lagi dalam keadaan tidak berwudu, ada Al-Quran, kita lepak ke di pucuk bantal, di pucuk leher, kita baca, megang petunjukan, meskipun kulit kita tidak bersentuhan langsung dengan mushaf tadi,
maka tetap dihukumi haram, dosa. Itu perbedaannya dengan Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi mengharamkan bagi orang yang berhadas besar. Kalau orang hadas kecil dima'fu dan boleh, dia tidak boleh menyentuh Al-Quran, tapi kalau pakai alas tidak menyentuh secara langsung boleh. Jadi pegang tunjuk tadi, atau misalnya kita bawa sejadah, membawa Al-Quran di dalam tas, tidak apa-apa kalau tidak berwudu, kata Imam Hanafi. Tapi kalau menyentuh secara langsung, 4 mazhab mengatakan harus dalam keadaan berwudu. Itu berkenaan dengan menyentuh mushaf. Ada memang sebagian kelompok yang mengatakan tidak wajib berwudu, tapi memang pendapat yang gharib, pendapat yang sedikit, pendapat yang sebagian ulama diantaranya adalah mazhab Imam Daud Al-Zahiri yang mengatakan bahwa menyentuh mushaf boleh tidak dalam keadaan berwudu, dan dia berpijakan kepada pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau untuk memuliakan, mengambil keberkahan dari ibadah memegang mushaf, maka lebih baik dalam keadaan berwudu. Berbeda dengan membaca, ya. Kalau membaca, ulama memang berbeda pendapat. Mengapa? Karena membaca belum tentu menyentuh. Kalau menyentuh itu kan artinya bersentuhan langsung dengan mushafnya. Tapi kalau membaca, kita tidak megang, uang yang buka atau ada media lain yang bukan kita langsung membukanya. Nah, maka ada yang mengatakan boleh. Insya Allah kita sampai pada pembahasan itu. Kembali ke tadi, sholat menyentuh mushaf, kemudian yang terakhir adalah tawaf di seputaran Ka'bah. Mengapa? Karena kemarin kita katakan bahwa tawaf adalah ganti dari salat sunat tahiyatul masjid ketika kita masuk ke Ka'bah. Maka mayoritas ulama mengatakan wajib tawaf dalam keadaan suci. Memang ada pendapat Imam Hanafi yang membolehkan tawaf tidak dalam keadaan berwudu. Tapi selain dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i mengatakan karena tawaf adalah bagian dari proses ibadah pengganti dari salat tahiyatul masjid, maka tawaf dihukumi sebagai perkara wajib, harus dalam keadaan berwudu. Itu yang pertama. Wudu menjadi wajib ketika mau salat, menyentuh mushaf dan melakukan tawaf di Ka'bah. Sedangkan wudu menjadi sunnah. Kapan kita sunnah berwudu? Yang pertama, saat kita mengulangi wudu setiap salat. Contoh, ibu salat isya apa salat maghrib berwudu. Salat, sudah selesai salat, duduk di tempat di sejadah, baca Quran, berzikir segala macam sampai datang waktu isya. Belum batal, tapi mengambil kelebihan kemuliaan dari wudu, kita ngambil wudu lagi meskipun belum batal. Itu sunnah hukum. Dapat pahala untuk mendawamkan wudu. Tapi ingat, bukan niatnya untuk mubazir, ya. Menyempurnakan wudu, mengulangi wudu, itu dapat pahala lagi. Sebagaimana yang disampaikan riwayat Abu Hurairah, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu'in wa ma'a kulli wudu'in bisiwakin, rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, pastilah aku akan perintahkan untuk berwudu pada setiap mau sholat, dan wudu itu ditambah dengan siwak. Saking pentingnya wudu sebelum sholat dan bersiwak, kalulah tidak memberatkan. Bahasa Nabi sangat indah, tapi Nabi menganjurkan, mustahab, sangat dicintai Rasulullah kita mengulangi wudu dan ditambah dengan siwak. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Selain itu disunahkan bagi tiap muslim untuk selalu tampil dalam keadaan berwudu. Menjaga wudunya di luar sholat juga boleh. Kita tidak salat dalam keadaan berwudu, batal, ngambil wudu lagi, tidak apa-apa. Di antara anjuran sunnah untuk menjaga wudu. Walan yuhafidha 'alal wudu'i illa al-mu'min. Kata Rasulullah, tidaklah orang mampu menjaga wudunya. Kapan batal dia berwudu?
illal mu'min, kecuali orang yang beriman. Banyak sekali fadilah keistimewaan jika kita mampu menjaga wudu. Itu yang pertama. Jadi mengulangi wudu meskipun bukan dalam keadaan sholat, atau ketika mau masuk sholat baru meskipun kita belum batal, kita ulangi lagi wudu. Kita dapat pahala sunnah wudu. Kemudian yang kedua, menyentuh kitab-kitab syariat. Kalau menyentuh mushafnya wajib. Tapi kalau menyentuh buku-buku agama, pelajaran-pelajaran agama yang di dalamnya ada tulis-tulisan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, maka dianjurkan kita untuk berwudu agar mendapatkan sunnah dalam berwudu. Ya, karena kitab-kitab pelajaran agama itu juga bagian dari syariat Islam. Walaupun mungkin dalam hukumnya tidak akan melebihi kemuliaan Al-Quran, tapi itu merupakan terjemahan dari Al-Quran, tafsiran dari Al-Quran, penjelasan dari Al-Quran. Maka kalau kita menjaga wudu, bawa kitab, mohon maaf, misal contohlah turutan Iqra, meskipun itu bukan Al-Quran, tapi karena kita belajar niatnya agar bisa membaca Al-Quran, maka menghormati buku-buku yang bukan Al-Quran tadi juga mendapatkan pahala sunnah. Ibu ya, walaupun tidak wajib hukumnya, tapi dianjurkan kita berwudu, megang Iqra, megang turutan sebelum ngaji. Termasuklah kitab-kitab fikih, kitab-kitab tauhid dan lain sebagainya yang berkenaan dengan pengajaran syariat, terutama di dalam kitab itu ada tulisan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di samping untuk mengulangi wudu, mengulangi salat, kemudian untuk menyentuh kitab-kitab agama, juga kita disunnahkan berwudu sebelum tidur. Dianjurkan kita untuk berwudu sebelum tidur, tapi hukumnya bukan wajib, hukumnya sunnah. Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan An-Hanabilah. Jadi mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali menyatakan bahwa berwudu ketika akan tidur adalah sunnah, sehingga seorang muslim tidur dalam keadaan suci. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati, summa istajib ala syaqqika al-ayman." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari Al-Barra bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila kamu naik ranjang untuk tidur, maka berwuduklah sebagaimana wudukmu ketika mau sholat, dan tidurlah dengan posisi di atas sisi kananmu. Jadi kita berbaring miring, bahu bagian kanan yang di bawah, bagian kanan ada di bawah, kita berdiri di atas bagian kanan, berbaring. Jadi dianjurkan Rasulullah sebelum tidur wuduk sempurna seperti kita nak sholat. Insya Allah kita dapat keberkahan, dapat pahala, dapat perlindungan Allah selama dalam keadaan tidur. Ya, orang yang suci ketika menjelang tidurnya, Allah buat dia terjaga dari segala macam bala, penyakit, mara bahaya. Karena mohon maaf, kalau kita lagi jago, kapan datang penyakit, datang bahaya pacak ngelak. Ngapa? Karena kita jago, kita sadar kan. Tapi kalau kita tidur, siapa yang jago kita? Laki di sebelah yang jago. Wong dia kapan dia tidur, matilah dia lagi tidur daripada kita ya. Biar meledak percon masih tak bangun juga. Kita yang was-was. Nak minta jago ke siapa waktu tidur? Kalau bukan Allah yang jago kita. Maka kalau kita buat diri kita suci dengan berwudu, kemudian doa, ada ayat yang kita baca, moga-moga dilindungi Allah. Baik fisik ataupun non fisik. Gangguan penyakit yang paling mudah masuk waktu kita tidur. Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka mari laksanakan di antara anjuran Rasulullah. Kalau nak sampai di pojok ranjang, nak tidur, berwuduklah seperti wuduknya kita mau salat. Kemudian berbaring menghadap kiblat, bagian kanan di bagian bawah. Ustadz, aku nih gelisah tidurnya, udah baca nak berbaring kanan terus. Yang penting awal nak tidur itu menghadap kiblat dalam keadaan kanan di bagian bawah. Kalau sudah tidur nak ke timur, nak ke barat, ya terserah lah. Kita kan tidak berkuasa terhadap badan kita waktu tidur.
Tapi niat awal kita semoga ketika aku jaga tetap dalam keadaan menghadap kiblat. Ya, ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, sunnah juga kita berwudu sebelum mandi junub. Dianjurkan agar mendapat pahala tambahan sebelum mandi hadas besar, kita berwudu terlebih dahulu. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan, Ustaz, kita sudah berwudu, habis berwudu mandi, setelah mandi berwudu lagi tak? Kalau seandainya dalam proses kita mandi tidak batal, kita sudah berwudu, sudah selesai berwudu, kemudian kita mandi. Selama mandi tadi tidak kentut, yang bakal membatalkan wudu tidak menyentuh kemaluan, maka selesai mandi tidak perlu berwudu lagi. Ya. Nah, tapi kalau seandainya kita ragu, tadi sudah berwudu, kemudian mandi, nah ketika itu kan terpegang segala macam, nah ketika menyentuh tadi batal, maka ulangi wudu setelah selesai mandi. Tapi untuk mendapat walaupun terpegang, walaupun batal, kita dapat pahala sunnah wudu. Ya. Jadi untuk menghilangkan keraguan, kalau memang ragu, wudu lagi tidak apa-apa. Tapi kalau kita yakin setelah mandi memang tidak ada hal yang membatalkan wudu, ya tidak apa-apa, tidak perlu berwudu lagi. Ya, berkenaan dengan sunnah berwudu sebelum mandi junub. Kemudian yang kelima, ketika marah. Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau seandainya dalam keadaan emosi, berwudu. Maka kalau wudu marah itu dari setan dari api, dan api kalahnya dengan air. Maka kata Rasulullah, kalau kamu sedang marah, berwuduklah. Kalau lagi marah, nak dapat pahala setelah marah, berwudu, dapat pahala. Jadi kalau ditanya, marah apa yang dapat pahala? Marah, sudahnya ditambah wudu. Cuman jangan teman gino marah dengan laki lagi tidak balik ke rumah. Ya Bu ya, untuk meredakan emosi. Kalau hadisnya sebenarnya kalau kamu sedang marah ketika berdiri maka duduklah. Masih marah juga berbaringlah. Berbaring masih juga marah, ambil wuduklah. Ya, untuk tujuannya agar jangan mudah terpancing emosi. Mengapa? Karena ketika orang sedang emosi, segala hal buruk bisa terjadi. Ammarah bisu. Amarah itu, emosi itu pasti mengarahkan kepada perbuatan buruk. Maka lebih baik kita diam. Kalau memang tidak pacak, pejem ke, duduk ke, tidur ke, atau ambil wudhu segera agar dapat pahala. Jadi iblis juga niatnya agar kita berdosa, setelah dibuatnya kita emosi malah kita dapat pahala. Apa caranya? Di ujung marah berwudhu lah. Niatnya agar kita dapat dosa, malah kita dapat pahala dengan berwudhu. Sunnah ketika orang yang emosi untuk berwudu. Ustaz, sudah ngambil wudu, masa emosi juga? Mandi kan? Kalau dia habis mandi, kapan lah habis mandi? Keramas pakai sampo, pedicure, manicure, masih nak emosi juga, artinya memang ibu itulah belisnya. Ya kan? Mengapa? Karena jeda waktu kita berwudu, jeda waktu kita tidur, jeda waktu kita mandi itulah untuk meredakan emosi. Betul Bu ya. Kita lagi marah dengan orang rumah, masih terjingok dengan dia, masih nak marah. Tapi ketika kita berpaling ke kamar mandi ngambil wudu, kan berpikir, pikiran sehat muncul. Apalah sebab aku marah? Ngapalah aku marah? Iya, itu waktu yang disediakan Allah untuk membuat kembali akal sehat kita, kembali kesadaran kita agar jangan meneruskan emosi yang dibenci Allah tadi. Itu sebenarnya. Tapi ingat, ada pahala saat kita emosi berwudu, dapat pahala. Kemudian selanjutnya yang keenam, ketika membaca Al-Quran. Ingat saya katakan tadi, beda antara menyentuh dan membaca. Kalau menyentuh, bersentuhan fisik, baik secara langsung atau tidak. Kalau membaca, tidak menyentuh, ya kita nyinggung baik. Contoh, ayat, kan kita membaca, tidak menyentuh. Walaupun tidak wajib, tapi kalau kita membaca ayat, membaca tulisan, membaca Al-Quran yang tidak kita sentuh dalam keadaan berwudu, jelas lebih besar pahalanya kalau dibandingkan tidak berwudu. Kemudian ketika melantunkan azan dan iqamat, sunnah hukumnya bagi orang yang hendak
ngebang, azan dan iqamat itu dalam keadaan suci. Kalau azan, ulama mufakat, ijma ulama mengatakan hukumnya sunnah. Artinya boleh, wong yang tidak wudu azan boleh. Tapi kalau dia nak dapat pahala harusnya dalam keadaan berwudu. Tapi kalau iqamat, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ya tak kenapa kita qomat, suang sholat kita malah ngambil wudu. Kan tidak mungkin. Maka kalau iqamat, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, dia karena batal. Qomat dulu, wong lana tegak, aku qomat. Sudah selesai wong tegak, aku ngambil wudu, boleh. Tapi ada yang mengatakan wajib qomat itu harus dalam keadaan suci. Ngapa? Kalau kita azan, habis azan batal, ya ngambil wudu lah sebelum qomat. Jangan nak qomat dulu baru ngambil wudu. Ya, tapi semuanya mengatakan dianjurkan untuk dalam keadaan suci ketika berwudu, ketika azan dan iqamat. Ustaz, mana ngebang azan dan iqamat waktu anak kita lahir? Betul, harus dalam keadaan suci. Anjurannya, bukan harus, anjurannya agar kita dalam keadaan suci ketika azan dan iqamat di telinga anak yang baru dilahirkan. Kemudian selanjutnya saat berzikir, menyebut kalimah thayyibah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulama keempat, ulama imam mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i menganggap, mereka semua sepakat bahwa sunnah hukumnya kita berzikir dalam keadaan suci. Pahalanya jauh lebih besar. Boleh tak kita berwirid dalam keadaan tidak berwudu? Boleh. Tapi mungkin pahalanya tidak sebanyak kalau kita dalam keadaan suci. Ya. Kemudian yang selanjutnya khutbah. Khutbah, baik khutbah Jumat, khutbah salat Aid, khutbah istisqa dan lain sebagainya. Mayoritas ulama mengatakan sunnah hukumnya berwudu ketika khotib, jadi khutbah di salat Jumat. Tapi kalau Imam Syafi'i bukan hanya mengatakan itu sunnah, tapi wajib, termasuk syarat sahnya khutbah. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, kalau khotib batal wudunya ketika khutbah, itu harusnya turun ngambil wudu dulu atau digantikan orang lain. Ya, ada sebagian yang mengatakan hukumnya sunnah saja. Jadi boleh dia teruskan, dia batal, dia teruskan khutbahnya. Tapi setelah dia turun dari mimbar, dia berwudu dulu sebelum sholat Jumatnya. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan termasuk syarat sahnya khutbah, imam harus dalam keadaan suci. Kemudian yang terakhir, anjurannya kita berwudu hukumnya sunnah ketika hendak menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu ya, kalau kita ziarah datang ke raudhah, ke makam Rasulullah, maka anjurannya harus dalam keadaan lebih baik kita dalam keadaan berwudu. Boleh tidak berwudu? Boleh. Cuman baik kalau dulu kan makam Rasulullah itu di luar masjid, sekarang kan di dalam masjid. Karena di dalam masjid maka lebih baiklah dalam keadaan berwudu. Bentuknya adalah pemuliaan kita. Kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berwudu. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Selanjutnya, bagaimana tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adapun tata cara wudu yang dicontohkan Rasulullah bila kita baca dari hadis, diantaranya An Humran anna Utsman radhiyallahu anhu da'a biwudu'in faghasala kaffaihi 3 marrat summa madmada wastanshaqa wastanshara summa ghasala wajhahu 3 marrat summa ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat summa al-yusra mithla dhalika summa masaha bi ra'sihi summa ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 marrat summa al-yusra mithla dhalika thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Muttafaq alaih. Dari Humran bahwa Utsman radhiyallahu an meminta seember air, kemudian beliau menggigit kedua telapak tangannya 3 kali,
kemudian berkumur-kumur memasukkan air ke hidung, berkumur-kumur memasukkan air ke mulut, kemudian istansyaqo memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangan kanannya hingga siku 3 kali, kemudian membasuh tangan kiri seperti tadi, seperti juga 3 kali, kemudian beliau mengusap kepalanya, kemudian beliau membasuh kaki kanan hingga kaki kali, begitu juga yang kiri. Kemudian beliau berkata, Utsman tadi berkata, aku telah melihat Rasulullah berwuduk seperti wudukku ini. Jadi kalau kita lihat di situ membasuh telapak tangan, kumur-kumur, memasukkan air. Jadi istansyaqo itu bukannya ngembek banyu, bukan, tapi nyedot banyu, diembuskan. Memang kalau yang belum biasa benenyal sampai ke kepala sakitnya. Tapi kalau orang yang sudah biasa, insya Allah dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berkenaan dengan pernapasan, terutama polip, sinus, ya, termasuk migren. Migren itu ada sebagian yang berasal dari konflik di sinus ini. Nah, tapi kalau orang yang biasa berwudu dengan istinsyaq, masukkan air ke dalam secara sempurna, itu insya Allah dijauhkan dari penyakit yang berkenaan dengan hidung dan pernapasan, termasuk sakit migren di kepala tadi. Ya. Jadi sampai istinsyaq, mengusap, kemudian mengusap wajah 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Kemudian Utsman berkata, seperti itulah aku melihat Rasulullah berwudu. Nah, tapi di dalam hadis ini kan tidak dijelaskan mak mano cara basuhnya, yang mana hukumnya wajib, yang mana hukumnya sunnah. Maka ulama fikih mengambil beberapa literatur lain dari sumber hadis dan pendapat sahabat yang lain untuk menentukan tata cara serta hukum dari gerakan yang diajarkan oleh Rasulullah. Rukun wudu adalah bagian dari wudu yang menjadi tulang penyangga utama. Kalau tidak dikerjakan tidak sah wudu. Tapi ulama berbeda pendapat tentang jumlah rukun wudu. Di antaranya Imam Hanafi mengatakan rukun wudu itu cuma 4. Seperti yang disebut di dalam Al-Quran tadi. Membasuh wajah, tangan dari ujung sampai ke siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu yang wajib. Kata Imam Hanafi. Kalau Imam Maliki bukan mengatakan 4, tapi 7. Setelah yang 4 tadi ditambah dengan niat di awal, kemudian ad-dalq. Apa dia ad-dalq? Ad-dalq itu adalah bukan cuma nyiram, tapi harus diusap. Kalau Imam Malik. Jadi kalau menurut Imam Malik, misal kita kalau wajah kan nyiram sambil diusap, nah tangan tidak boleh kita siram baik, harusnya disiram, diusap. Termasuk bagian dari rukun wudu, ad-dalq namanya. Menurut Imam Maliki. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan rukun wudu itu 6. 4 yang disebut di Al-Quran. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, kedua belah tangan, membasuh sebagian kepala, kaki, dan terakhir tertib. Tertib itu adalah urutannya harus dimulai dari niat, ditutup dengan kaki. Tidak boleh terbolak-balik. Harus wajah dulu baru tangan, tidak boleh tangan dulu baru wajah. Imam Syafi'i yang mensyaratkan ada aturan tertib urutan. Kalau Imam Hanafi tidak mewajibkan urutan, tapi mengikuti anjuran Rasulullah, anjuran Al-Quran, mengusap wajah, tangan, mengusap kepala, kaki. Seperti itu. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau tidak sesuai urutan, tidak sah wudunya. Harus berurutan dari niat, wajah, tangan, kepala, kaki. Tidak boleh terbalik. Maka kata Imam Syafi'i ada 6. Selain dari 4 ditambah niat dengan tertib. Sedangkan Imam Hambali mengatakan ada 7. Yaitu yang 4 ditambah niat, tertib, dan ad-dalq tadi.
Ya, 4 yang dikatakan Al-Quran, niat seperti Imam Syafi'i, tertib seperti Imam Syafi'i, dan dalku, meratakan air ke seluruh. Jadi bukan cuma nyiram, tapi ketika nyiram harus diusap, diratoke dengan tangan. Termasuk rukun. Tidak sah kalau tidak diratoke dia. Tidak dibantu dengan diusap oleh tangan. Kata Imam Hambali. Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu berkenaan dengan rukun wudhu menurut Imam 4 mazhab. Nah, berkenaan dengan niat dalam hati, niat wudhu adalah ketetapan di dalam hati seseorang untuk melakukan serangkaian ritual yang bernama wudhu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dengan maksud ibadah. Sehingga niat ini membedakan antara seorang yang memperagakan wudhu dengan orang yang sedang melakukan wudhu. Yang membedakan uang yang guru sedang ngajar muridnya berwudu. Ma ini caranya berwudu. Nak ya baca niat, usap wajah. Itu kira-kira nyebutnya wudu apa bukan? Bukan. Mengapa? Karena dia sedang memperagakan wudu. Kapan kita tahu itu niat? Ketika dia hendak sholat atau hendak membersihkan diri, ngembek pahala sunnah tadi. Nak tidur, dia niatnya sengaja aku niat wudhu untuk ngangkat hadas kecil. Bukan karena sholat, tapi nak jago suci, nak tidur. Ada niat di situ. Walaupun ingat tadi Imam Hanafi dan Imam Maliki tidak mensyariatkan niat. Bukan Imam Hanafi, bukan Imam Maliki, Imam Hanafi yang tidak mensyariatkan niat. Dia cuma mengatakan 4 sebagaimana dikatakan Al-Quran. Yaitu membasuh wajah, tangan, mengusap kepala dan kaki saja, tidak ada niat. Karena niat menurut Imam Hanafi, kita ngembek banyu, kita nyuruh ke banyu, kita nyingsing kentangan, itu sudah niat. Itu. Tidak usah disebut pun kita sudah bermaksud untuk mengambil wudhu. Meskipun tidak disebut sengaja aku mengambil wudhu, tapi kan kita sudah niat nak berwudhu. Menurut Imam Hanafi. Ya. Tapi kalau Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i mensyariatkan ada niat. Membasuh wajah. Ingat, membasuh wajah. Kemarin saya katakan di mana batasannya? Seluruh permukaan wajah yang tidak ditumbuhi rambut itu harus kena. Dari ujung rambut kecil-kecil ini. Anak rambut itu Bu ya. Dari anak rambut sampai ke batas ujung dagu. Leher tidak termasuk, tapi dilebihkan lebih baik. Tapi paling ya minimalnya sampai habis dagu kita nih. Sampai di bawah telinga, di bagian yang tidak ditemui rambut. Ini wajib semua basah. Jangan dimbek pasnya, tidak boleh lebih, lebihkan dikit tidak apa-apa, lebih baik daripada kurang. Tapi minimal seluruh permukaan wajah yang tidak ditumbuhi rambut itu wajib dikenahi dari ujung dari dahi sampai ke ujung dagu. Bagian bawah pertemuan antara dagu dengan leher wajib dibasahi semua. Itu yang dimaksud dengan wajah. Termasuk batas telinga kanan dan telinga kiri. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya membasuh kedua tangan hingga siku. Jadi kalau di dalam nas, kalau ibu nonton ceramah salah seorang ustadz yang lagi tenar mengatakan tidak sah katanya wudhu wong yang nyiram. Ya kita ngambil timbuk kan kemarin nyiram dari siku ke tangan. Karena ada ustadz yang ngomong tidak sah. Karena ajaran Al-Quran itu dari ujung tangan, dari ujung jemari sampai ke siku. Maka saya kemarin kan bilang nyiramnya dari sini. Ya. Tapi kalau aku tidak berani sampai ngatakan tidak sah, itu tidak berani. Kalau untuk sempurna sebagaimana anjuran dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad adalah memang dari ujung jemari sampai ke siku. Maka nyiram atau membasuhnya dari ujung tangan dulu. Saudara, atau kalau nak ditambah dengan abdalku tadi meratakan air
baru ke bawahnya disiram balik. Coba ya. Jadi dari ujung tangan sampai siku pergelangan. Kalau mohon maaf, kalau ulama fikih mengatakan yang mana pergelangan tangan apa siku itu yang ini. Di bagian tekuk ini nah. Yang ada garis lekukan kulit itu nah. Kalau lewat dari situ tidak wajib. Jadi kalau sudah basah pas garis itu sudah cukup. Tapi lebih baik lebih daripada kurang. Ingat kok ya, Ustadz sayang Ustadz. Ini nih habis pakai bedak. Ustadz saronian muka tangan kami sempit segala macam. Maka pakai baju yang gobor-gobor, jangan yang sempit-sempit. Biar mudah ngelipatnya. Lebihkanlah dikit. Jangan pas betul-betul di garis. Tapi kalau pas di garis sah tak sah wudunya. Karena anjuran Al-Quran dari ujung telapak, dari ujung tangan sampai ke batas siku ini yang lipatan ini lah. Ya. Kemudian setelah kedua belah tangan kanan dan kiri mengusap kepala. Nah, berkenaan dengan mengusap kepala ini adalah meraba atau menjalankan ke bagian yang diusap dengan membasahi tangan sebelumnya dengan air. Jadi boleh kita ambil banyu yang kita usapkan. Ada yang mengatakan cukup, yang penting rambut kena, sudah bagian dari kepala. Ada yang menganjurkan sampai terkena kulit yang ditumbuhi rambut tadi. Jadi bukannya di rambut, tapi di kulit rambut yang dibasahi. Maka banyu diusap ke atau diselai. Nah, itu. Karena bentuknya sebagian boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang. Tapi sebagian ulama menganjurkan membasahi semua sunnah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan membasahi semua hukumnya sunnah. Tapi kalau memang tidak bisa, maka di bagian tertentu saja kita basahi, maka cukup sudah membasuh kepala. Walaupun yang wajibnya cuma sebagian, tapi kalau membasahi galau-galau kata Imam Syafi'i dapat pahala sunnah. Galau-galau. Mencuci kaki hingga mata kaki, ya Bu ya. Mohon maaf. Sama seperti tangan tadi. Dari sini ke bawah, maka membasuh kaki dari sini sambil diratakan sampai ke bawah mata kaki. Karena agak gemuk, mohon maaf susah. Tapi kalau ibu yang kurus atau dalam keadaan duduk, kan ada tempat duduk ya. Yang kiri untuk kaki kanan, yang tangan kanan untuk kaki kiri, disilang. Yang kanan itu juga. Ada tekniknya. Jadi kelingking ini bertemu dengan jari apa? Kayak kita belajar nih praktek wudhunya biar lemak. Ya. Tapi meratakan air ke seluruh permukaan yang wajib tadi dengan tata cara apa saja. Yang penting banyunya atau dari ujung jari kaki sampai ke bawah mata kaki. Sama seperti siku tadi sampai di bawah mata kaki. Sampai di mata kaki. Selanjutnya ada tambahan. Oh ya. Ad-dalku adalah menggosokkan tangan ke atas anggota wudhu setelah dibasahi dengan air dan sebelum sempat kering. Yang dikatakan ad-dalku tadi, kita siram tangan, maka tangan kiri bantu meratokannya sebelum banyu yang disiram tadi kering. Baru siram yang kedua. Termasuk rukun menurut Imam Hambali. Nah, terus ada tambahan al-mualat. Apa makna al-mualat dalam wudhu ini adalah berkesinambungan, tidak boleh terputus antara satu rukun ke rukun berikutnya. Jangan kelamuan gino antara sikok rukun dengan rukun berikutnya dijeda, ada istirahat. Seperti Imam Hambali dan Imam Maliki yang mengatakan syarat mualat ini termasuk rukun, maka dia mengatakan sebelum kering. Misal ya Bu ya, kita ngusap wajah 3 kali, tahu-tahu ada perlu apa itu, atau banyunya habis, misalnya banyu habis, ledeng mati, keburu kering yang kita basuh 3 kali tadi, banyu hidup, kita baru melanjutkan tangan. Kalau menurut Imam Maliki dan Imam Hambali harusnya wudhunya diulang lagi. Kalau dia mensyaratkan tidak boleh terputus antara rukun membasuh wajah dengan tangan.
Syarat terputus adalah jangan sampai yang bagian sebelumnya kering, yang kedua harus sudah dibasuh. Kalau yang pertama kering, yang kedua baru kita basuh, maka harus diulang lagi. Itu makna mualat, berkesinambungan, jangan terputus, jangan ada jeda. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak mensyariatkan, mualat itu tidak mensyariatkan. Syaratnya cuman 6 tadi. Apa? Bagian yang dibasuh, wajah, tangan, kepala, kaki, niat dan tertib. Kalau Imam Hambali mengatakan ada di yang 4 tadi ditambah niat dan tertib sama ad-dalku. Bu ya. Niat, tertib, ad-dalku. Tapi kalau Imam Hambali ada mualat di situ. Jadi dia katakan 7 tidak termasuk ad-dalku, wajah, tangan, kepala, kaki, niat, tertib, mualat, berkesinambungan, tidak boleh terputus. Wallahu a'lam bishawab. Itu pendapat yang berbeda-beda di antara ulama fikih berkenaan dengan apa yang dibasuh, apa yang dikerjakan ketika berwudu. Kemudian yang terakhir berkenaan dengan sunnah wudu. Apa-apa saja yang menjadi bagian dari sunnah wudu? Yang pertama, mencuci kedua tangan. Sebelumnya dianjurkan untuk berdoa. Kalau memang ada niat, boleh disebut niat, boleh disebut doa, boleh disebut kalimat thayyibah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, baru membasuh tangan. Ibu ya. Bukan niat. Niat itu kapan? Ketika kita mengusap wajah. Nah, sebelumnya membaca basmalah, membaca kalimat thayyibah. Kemudian mencuci kedua tangan, membaca basmalah sebelum berwudu, mencuci tangan, berkumur-kumur dan istinsyak. Jadi antara berkumur-kumur dengan istinsyak itu ada yang mengatakan terpisah. Kumur-kumur dulu baru masuk ke banyu ke mulut. Ada yang mengatakan tergabung sekaligus. Ibu ya. Jadi sambil ngumur, tergantung kebiasaan lah. Tapi semuanya hukumnya sunnah, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian yang keempat bersiwak atau sikat gigi. Jadi sikat gigi ini kapan ngerjakannya? Sebelum berwudu boleh. Atau ketika di bagian berkumur-kumur boleh. Jadi waktu berkumur-kumur, kalau memang pakai sikat gigi, sudah kumur-kumur yang pertama sikat, kumur-kumur yang kedua untuk membersihkan kotoran, boleh. Nah boleh juga sebelum baca bismillah, sebelum cuci tangan tadi sikat gigian, boleh. Tergantung kebiasaan. Kemudian meresapkan air ke jenggot. Kalau yang laki-laki punya jambang atau jenggot harus meratakan air ke seluruh permukaan kulit yang ditumbuhi jenggot dan jambang tadi. Kemudian tastis, membasuh 3 kali bagian-bagian tadi. Itu hukumnya sunnah. Yang wajib cuma sekali, tapi membuatnya 3 kali adalah sunnah. Membasuh seluruh kepala dengan air. Saya katakan tadi, kalau menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Kita basuh galo-galo permukaan kan kalau wajah permukaan kepala yang tidak ditumbuhi rambut. Kalau kepala yang dikatakan dibasuh tadi adalah seluruh permukaan wajah yang ditumbuhi rambut. Jadi kalau dibasahi kalau dari ujung sini sampai ke belakang, sunnah hukumnya. Tapi yang wajib cuman sebagian saja. Membasuh kedua telinga hukumnya sunnah. Tayammun, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, hukumnya sunnah. Takhlil, yang dimaksud dengan takhlil adalah membasahi sela-sela jemari dengan air. Ketika kita membasuh tangan, membasuh kakinya ini kan disiram, tapi sambil menyiram kita meratakan air ke seluruh jemari termasuk kaki, hukumnya sunnah. Kalau kita siram saja, yang penting kita yakin rata kena galo banyu, maka sah wudunya. Tapi tidak dapat pahala sunnah. Sunnahnya adalah takhli atau menyela-nyelai bagian jemari tangan dan kaki. Itu hukumnya sunnah. Itulah. Ini ada pembahasan berikutnya berkenaan dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Sebelum kami lanjutkan, ada pertanyaan? Dipersilakan. Ini mohon maaf, ini yang nonton ini. Ibu, kalau ada yang mau bertanya, silakan.
Ada orang 30. Ada pertanyaan tapi tidak baca jawabnya. Belum terhenti mau jawabnya. Biarlah kakek biar dijawab. Ustaz, atau Silakan. doa sesudah wudu, Ustaz. Doa sesudah wudu. Doa Sesudah wudu. oh sesudah wudu. Jadi biasanya kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin min ibadika salihin. Boleh. Kalau kami dulu diajarkan wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadika salihin, itu tambahan. Tapi dibaca kalau bagus doanya. Karena doa boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Inggris, boleh dengan bahasa Komering. Karena tidak termasuk rukun wudu. Kalau dulu Bu ya, kalau zaman kami masih kecil dulu, cuman sekarang tidak terpakai lagi, jarang dipakai. Di setiap bacaan di setiap bagian tubuh yang dibasuh itu ada doa juga loh. Ya, ketika mengusap wajah, ya Allah, terangilah wajahku ini dengan cahaya. Masuk tangan, ya Allah, buatlah bersih tangan aku ini dari dosa, jangan lagi galak ngembek punya uang. Ada doanya semua itu. Tapi hukumnya sunnah. Ini kadang-kadang kalau nak diajarkan yang model itu ujung-ujungnya laju berhenti doa lah kesusahnya nak ngampal ke doa itu siko-siko. Tapi karena hukumnya sunnah, boleh kita hafalkan dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Contoh waktu ngusap wajah, ya Allah buatlah cantik muka aku biar laki aku tidak berpaling ke lain hati, boleh. Yo, itulah sosoknya ibu-ibu. Ngusap wajah, ya Allah terang ke mata aku, ya Allah angkatlah remang-remang di mata aku ini, ya Allah. Ya Allah buatlah waktu kumur-kumur, ya Allah buatlah mulut aku ini jauh dari ngomong-ngomong. Basuh kuping, ya Allah buanglah jauh-jauh sifat aku dengar galak omongan wong, gibah segala macam. Boleh. Ibu ya, ingat bukan cuman fisik yang dibersihkan ketika kita berwudu, tapi jasmani rohani kita juga melok dibersihkan. Mano-mano indera tubuh kita yang bakal rusak, bersihkanlah dengan wudu. Fisiknya membersihkan kotoran, dosonya dengan doa tadi. Ya Allah aku mohon ampun, mata aku ini galak jelalatan, bersihkanlah ya Allah, jauhkanlah dari maksiat, nyingok maksiat segala macam. Jauhkanlah ya Allah mata aku ini dari sifat hasad. Kita tahu ya, yang buat kita tuh iri dengki itu mendak mata telinga. Iya, mendak punya mata, tidak terdengar dengan omongan, tidak hasud. Cuman jangan pula ngomong, ya Allah gara-gara mata lah aku nilai hasud, butuh kalau mata aku, jangan. Ya Bu ya, tapi selamatkanlah mataku dari sifat hasud. Jangan lagi iri hati, nyingok-nyingok tapi tidak muncul dengki waktu nyingok wong seneng. Itu obatnya dengan wudu, dibersihkan dengan wudu. Boleh, kayak dicarilah di buku-buku lama itu Bu ya, ada doanya. Di setiap basuhan di seluruh anggota tubuh ini ada doa juga, dan bagus untuk kesehatan jasmani dan rohani kita berwudu. Wudu itu terapi Bu. Ada salah seorang ustadz Indonesia ini yang mengamalkan terapi wudu, ngobati tubuh dengan cara berwudu. Nah salah satunya medianya itu tadi, sambil berwudu, dipijit, dimasas, ditekan-tekan pijat-pijat refleksinya sambil berdoa tadi, ditambah dengan sugesti doa. Moga-moga jadi jalan kesembuhan kita saat berwudu, insya Allah. Jadi itu. Nah kalau yang doa tadi itu tadi, Ibu ya, la masyhur di antara kita. Ya Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau, tiada sekutu bagi Engkau, Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang suci, jadikanlah aku hamba-hamba yang saleh. Itu doanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya tentang surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Ya. Itu Allah berfirman, kayak orang beriman, jika engkau ingin melaksanakan sholat maka basuhlah wajahmu, tangan sudah sibuk, sapulah kepada kaki sudah matahari. Itu berarti kan wajib. Tapi kenapa boleh kalau kita sholat isya itu tidak wudu lagi? Misalnya nanti bisa katakan contoh tadi, misalnya dari maghrib, kemudian baca surat tadi, itu sholat lagi. Mohon jelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di dalam ayat itu kan seolah-olah mengatakan bahwa setiap kali mau sholat, itu kan, idza kuntum ila salat, kalau kamu hendak berdiri mengerjakan sholat, maka wudhulah, basuh tangan dan sebagainya. Maka apakah salah kalau seandainya kita berwudhu maghrib belum batal, isya bertentangan nggak dengan ayat itu? Nah, itu maksudnya. Jadi ulama menyimpulkan ada batasannya, ada batasan wudhu. Kapan? Ketika dia batal. Hanya boleh untuk satu kali sholat wajib. Mengapa? Karena tayamum terbatas waktu. Kalau habis maghrib ternyata hujan, maka tayamumnya batal, harus diganti dengan wudhu. Berbeda dengan wudhu. Wudhu bukan alasan luar, di dalam diri. Kita kentut, kita tidur, nah itu batal, harus berwudhu lagi. Selama ada yang batalkan wudhu, maka dihukum dia tetap dalam keadaan suci, tidak perlu berwudhu. Tidak bertentangan dengan ayat itu, perintah bersuci sebelum sholat. Kalau kita sudah suci, ya silakan suci. Tapi kalau kita nak ngembek wudhu lagi meskipun batal, dapat pahala wudhu. Jadi maka dikatakan tadi sunnah hukumnya. Jadi habis maghrib masa wudhu, kita wudhu lagi, padahal belum batal, tidak apa-apa, tapi dapat pahala sunnah. Wudhu yang mau diisi